Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, tentunya yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita masih senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ikhwan fiddin, al-masjid fil Islam, masjid dalam Islam. Sebuah judul tentunya berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah, di mana Rasulullah SAW memulai membangun sebuah kota peradaban. Adalah tempat peribadatannya dulu. Jadi Rasulullah SAW tatkala berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka tatkala beliau sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Yathrib yang sebelumnya bernama Yathrib, beliau membangun sebuah masjid. Bada Nabi SAW bibinal masjid fil Madinah. Itu huwa masjidun Nabi, masjid Nabi SAW. Itu Masjid Nabawi yang kita berkunjung ke kota Madinah tatkala kita bepergian melaksanakan ibadah umrah atau haji atau lain-lainnya. Kita berkunjung ke Masjid Nabawi. Itulah bangunan yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan tangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pertama kali membangun sebuah tempat peribadatan di dalam beliau berdakwah atau mengembangkan atau meneruskan perjuangan beliau di dalam menyebarkan Islam. Apa pentingnya masjid bagi umat Islam? Kita lihat Rasulullah SAW sebelum beliau membangun rumah untuk dirinya sendiri, beliau pertama kali membangun rumah untuk masjid, untuk tempat peribadatan. Beliau membangun setelah itu rumah-rumah beliau, keluarga beliau yang sekarang kita saksikan ditempati atau tempat kuburan Rasulullah SAW tersebut. Ya, itu adalah rumah Aisyah, rumah Rasulullah SAW bersama Aisyah. Di sampingnya berjajar istri-istri beliau. Itulah Rasulullah SAW. Maka Islam sangat memperhatikan masjid, memperhatikan tempat peribadatan. Jika kita membangun masjid di desa kita, kampung kita, negeri kita, apa yang kita perhatikan? Apa yang kita pentingkan di dalam pembangunan tersebut? Maka disinilah kita pentingnya merujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam pembangunan masjid-masjid yang kita bangun untuk meniru bagaimana Rasulullah SAW membangun sebuah peradaban Islam, ya. Karena kita ada kaum muslimin, kita berbicara tentang peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-29. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Kita lihat ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimu wujuhakum." Tegakkanlah, luruskanlah wajah kalian. Inda kulli masjidin, pada setiap masjid. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah ibadah di setiap masjid. Wad'uuhu, berdoalah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas. Inilah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita perhatikan tatkala kita membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bangun adalah agar
hamba-hamba Allah di dalamnya beribadah kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dan di sini kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing, ya. Jika kita membangun masjid, kita berusaha mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Dalam beribadah kepada Allah kita peruntukkan masjid itu adalah agar kita ikhlas, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang berkaitan dengan hal-hal penyimpangan dalam kesyirikan kita singkirkan. Misalnya Rasulullah SAW tatkala membangun Masjid Nabawi, di tempat tersebut terdapat kuburan orang-orang musyrikin. 2 orang kaum musyrikin yang meninggal di zaman sebelum Islam. Maka Rasulullah SAW memindahkan kuburan tersebut. Nah, ini contoh bagaimana menjadikan masjid-masjid Allah SWT itu jauh dari kuburan. Jika Anda mengkiaskan, bukankah Masjid Nabawi itu ada kuburannya misalnya? Anda salah. Masjid Rasulullah SAW dahulu luasnya bukan seluas sekarang. Rasulullah hanya membangun bangunan yang di luar rumah Rasulullah SAW. Kuburan yang ada di Masjid Nabawi itu adalah rumah Aisyah, rumah Rasulullah, bukan bagian dari masjid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Di dalam kita masuk masjid, di luar masjid, Allah perintahkan kita untuk beribadah. Ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah, jauhlah kesyirikan, jauhlah selain Allah. Maka terlebih lagi di dalam masjid kita mengikhlaskan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan. Jika ada misalnya seorang yang berwasiat, jika aku meninggal, maka kuburkanlah di depan mihrab atau di depan arah Ka'bah. Maka kita tolak wasiatnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan bukan seperti itu. Seorang jenazah dikuburkan di tempat kuburan. Lalu bagaimana misalnya jika kuburan itu sudah terlanjur di depan mihrab, di depan letaknya di arah Ka'bah? Maka berusahalah untuk dipindahkan ke pekuburan umum. Agar masjid itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jenazah pendirinya, bukan untuk jenazah misalnya ustadznya, bukan untuk jenazah orang yang terhormat. Tidak demikian. Islam mengajarkan kepada kita agar kita, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, wahai manusia, ibadahlah kepada Tuhanmu. Maka dikhawatirkan jika sebuah jenazah dikuburkan dekat masjid Allah, dikuburkan di depan masjid Allah, lingkungan masjid-masjid Allah, yang mana habbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid Allah. Kita letakkan di situ jenazah. Maka khawatirkan adalah tentunya hal ini melanggar perintah atau melanggar ajaran Islam, dan dikhawatirkan terjadi kesyirikan yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Ikhwan fillah, maka disinilah pentingnya sejarah. Baik kita membaca sejarah umat manusia, sejarah agama, sejarah Rasulullah SAW tentunya, agar kita mengetahui sejarah tidak terulang lagi. Jangan melupakan sejarah. Sering kita mengeluarkan kata-kata jangan melupakan sejarah. Maka sejarah yang paling utama yang kita tidak lupakan adalah sejarah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Jangan dilupakan. Bahwasanya pertama kali kesyirikan terjadi karena al-ghulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan atau menghormati manusia. Ikhwan fillah, sangat diperhatikan dalam Islam masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam kata masjid di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai bani Adam,
ambillah perhiasanmu, pakaianmu, yaitu zina, pakaian menutupi aurat, inda kulli masjid, pada setiap masjid. Jika kita masuk masjid, maka kita menutup aurat, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain, dalam surah At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa ala taqwa, sesungguhnya masjid atau masjid yang dibangun di atas takwa, min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi, Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar takwa di kota Madinah, maka masjid itulah, kata Allah SWT, yang engkau wahai Muhammad hendaknya engkau mendirikan salat dalamnya, karena dibangun di atas takwa, bukan masjid dirar, bukan masjid-masjid yang dibangun bukan di atas dasar takwa kepada Allah. At-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Maka inilah, mendirikan masjid, mungkin kita mempunyai biaya, namun siapakah yang mendirikan masjid Allah dengan ketakwaan kepada Allah, dengan keadaan mukhlisina huddin, mengikhlaskan, tidak ada lagi kebanggaan dalam masjid itu kecuali dia itu adalah menyerahkan masjid itu, ya Allah, inilah rumahmu ya Allah. Kebahagiaan, kebanggaan, rasa syukur jika masjid itu di dalamnya banyak diajarkan tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu adalah Rabb, Tuhan yang Maha Esa. Diajarkan di dalamnya tentang tauhid, apa itu syirik, apa itu keikhlasan. Maka Allah menyebutkan dalam Masjid Quba mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW yang membangun masjid Quba dengan dasar takwa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid tersebut, Masjid Quba, terdapat para sahabat Rasulullah SAW, orang manusia-manusia yang mereka masuk masjid itu dalam keadaan ingin dosanya diampuni. Yatatahharun, ingin tatkala dia berbuat dosa, lalu dia masuk ke masjid, dia sholat, melaksanakan sholat, memohon ampun kepada Allah. Itulah niat-niat kita tatkala kita membangun masjid. Masjid dijadikan sebagai tempat untuk mensucikan dari dosa. Lalu bagaimana sekarang jika masjid itu dikunci, digembok, takut kehilangan jamnya, kehilangan soundnya, kehilangan. Biarkanlah manusia-manusia menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat di waktu malam, waktu siang. Bukalah pintu masjid. Itu adalah Baitullah. Jika Anda kehilangan speaker, jika Anda kehilangan sound system, belilah lagi. Biarkanlah masjid itu manusia masuk dengan tenang. Tatkala dia berbuat dosa di pagi hari, dia dapati masjid itu terbuka. Tatkala manusia berdosa di malam hari, dia menuju masjid. Masjid itu terbuka, dia ambil wudhu, kemudian dia sholat. Lalu mengapa kita menutupnya? Tidak memperbolehkan masuk masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Dalamnya manusia-manusia yang ingin mensucikan dirinya, bertobat dari dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersuci, yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang dia perbuat. Ikhwan fillah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masjid. Perhatikan masjid ini. Allah taala berfirman, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencegah manusia memasuki masjid-masjid Allah, mencegah manusia atau di masjid tersebut diucapkan zikir kepada Allah SWT, disebut nama Allah SWT, dan dia berusaha untuk menghancurkannya. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Tidaklah sepatutnya mereka itu masuk kecuali mereka dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum fid dunya khizyun, dalamnya atau di dunia bagi mereka orang-orang yang mencegah, orang-orang musyrikin,
dan mencegah para Rasulullah dan para sahabatnya untuk memasuki Masjidil Haram. Bagi mereka di dunia kehinaan, walau fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ulaika, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu maka lahum ay yadkhulu illa khaifin. Tidak sepatutnya masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak masjidil haram kecuali dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat peribadatan yang menunjukkan bahwasanya kita adalah di situlah tempat yang suci. Kita bermunajat kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita. Jadi gambaran masjid adalah tempat yang mengingatkan kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat sebuah masjid, kita ingat Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Melihat manusia-manusia duduk di masjid melaksanakan taklim, pelajaran agama, pengajian, menambah ilmu, kita senang. Oh, orang-orang ini sedang masuk masjid. Mereka sedang memakmurkan masjid. Mereka ingin bertaubat, ingin mengaji, menambah ilmu. Lalu mengapa di antara kita ada yang mencegah orang-orang belajar di masjid-masjid Allah, mensucikan diri mereka, ingin menjadi orang yang baik? Ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18, mengingat tentang ketauhidan yang harus ada di dalam sebuah masjid. Ketauhidan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, jangan kalian menyeru sesembahan-sembahan selain Allah bersama Allah. Jangan kalian mempersekutukan Allah. Jadi kalau masjid itu adalah tempat ketauhidan yang ternampak di dalamnya la ilaha illallah. Maka tentunya kita dalam masjid kita mengucapkan assalamualaikum, menunjukkan tauhid, menunjukkan bahasanya la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita setelah dimasuk masjid, kita setelah disucikan, diajari oleh Allah untuk ditahdzib, untuk diajari akhlak Islami, akhlak Quran, sehingga tatkala keluar masjid kita tetap menyatakan la ilaha illallah. Kita tetap menyatakan qul huwallahu ahad. Kita ingat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan bahasa masjid itu milik Allah. Jangan kalian menyeru Tuhan selain Allah bersama Allah. Cukup yang kalian seru adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengakui Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak dari masjid-masjid yang kita bangun. Kita mengetahui tentang ketauhidan. Adapun kita hanya menggunakan sebagai ritual salat tanpa pengaruh mengerti tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang terkandung dalam masjid-masjid Allah. Kita menyatakan Allahu Akbar, bahwasanya Islam adalah yang terbesar karena Allah yang maha besar. Kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah dengan menunjukkan jari, menunjukkan satu. Namun kita masih mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin, wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi, jangan kita mempersekutukan Allah SWT. Lihatlah masjid Allah, terkandung pelajaran tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka mari kita murnikan, kita kembali belajar, terus mengkaji sejarah. Jangan melupakan sejarah Islam, jangan melupakan sejarah Nabi, jangan. Kita sangat kuat memegang sejarah para pemimpin kita misalnya, namun sejarah Nabi kita tidak pegang kuat. Sejarah Islam yang memuliakan kita tidak kita pegang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 36 hingga ke 37. Allah taala berfirman, fi buyutin, di dalam masjid-masjid Allah, adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu.
Allah SWT mengizinkan di dalam masjid Allah nama-nama Allah disebut. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar. Tasbih senantiasa diucapkan di masjid-masjid Allah di waktu pagi dan waktu petang. Kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah. Terus pujian-pujian Allah, tasbih, mensucikan Allah, kita panjatkan di masjid-masjid Allah. Dan hendaknya kita terus berusaha di luar masjid Allah. Kita ucapkan demikian. Tatkala di masjid Allah kita menyatakan subhanallah, maha suci Allah, la ilaha illallah. Di luar masjid juga kita menyatakan demikian. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. La ilaha illallah, tiada sembah yang berhak sembah melainkan Allah. Terus kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di dalamnya manusia-manusia, laki-laki, orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangan. Tidak lalai dengan perdagangan. Perdagangan apa? Wala bai'un, jual beli, tidak lalai. Di masjid-masjid Allah itu orang manusia-manusia ini berjual beli. Orang bertakwa jual belinya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bai'ula bai'an dzikrillah. Yaitu yang dimaksud adalah tentunya adalah kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, memberikan apa yang kita punyai untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah jual beli kita dengan Allah. Kita berharap masuk surga dengan memberikan segala apa yang kita miliki untuk agama Islam, untuk kalimat tauhid la ilaha illallah. Rijalun la tulhim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubi wal absar. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak terlalaikan dengan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam beribadah kepada Allah. Mereka mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka takut akan satu hari di mana hati dan mata ini tatakallab, berbolak-balik, gemetar. Ikhwan fillah, ayat-ayat ini tentunya mengingatkan kepada kita bahwasanya masjid Allah SWT menjadikan kita ini mempunyai rasa takut akan siksa Allah SWT. Kapan terjadi itu? Nah, ini tentunya kembali kepada keimanan kita masing-masing dan keilmuan kita masing-masing. Semakin jauh kita dari ilmu-ilmu Islam, maka semakin jauh kita ketakutan dari Allah SWT. Semakin kita dekat dengan ilmu-ilmu Islam, ilmu Al-Quran, hadis Nabi, semakin kita takut. Misalnya, di dalam akidah Islam, tentunya kita mengenal tentang alam barzah, alam setelah kematian. Itu pada saat kita hidup kemudian mati, maka kita pindah ke alam barzah. Apa yang terjadi di dalamnya? Maka kita tidak akan mengetahui akidah Islamiyah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak mempelajari agama kita. Sehingga kita berkhayal, oh nanti kalau kita mati itu nanti ketemu sama orang-orang yang mati, misalnya orang tua kita ini dahulunya sudah meninggal dunia duluan, ya. Nanti kita di kuburan ketemu, kita ngobrol lagi seperti di dunia ini, ke dapur, ke ruang tamu. Nah, inilah tentunya yang menyebabkan kita ini tidak ada rasa takut, tidak tahu. Karena kita jahil, tidak mengetahui akidah Islamiyah setelah kematian. Tapi tatkala kita belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar tentang agama Islam, maka akan semakin takut kita kepada Allah SWT, semakin kita rajin ke masjid karena kita mengharapkan selamat dari azab Allah SWT. Rasa hilang ketakutan atau kehilangan rasa ketakutan sehingga kita ini semakin ngawur, berani melanggar perintah Allah SWT karena kita tidak taat kepada agama Allah, tidak taat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bicara ngawur, ya. Keyakinan kita ngawur, amal pun dengan juga tidak ada rasa takutnya. Kita seolah-olah hidup dunia, senang, nikmati dunia, yaitu tidak ada pertanggungjawaban setelahnya. Padahal setelah itu tentunya adalah hari yang sangat dahsyat, yang kita dihisab amal perbuatan kita dan masing-masing diri kita ini
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam, Rasulullah SAW memperhatikan Islam, memperhatikan masjid Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terkandung adab Islami, adab Qur'ani yang mengingatkan manusia akan negeri yang sebenarnya, yaitu akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah sudah mengingatkan, man bana lillahi masjidan, bangsa membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, man bana lillah, bangsa membangun lillah karena Allah, masjidan, sebuah masjid, ya betul bihi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangun rumah untuk baginya di surga. Muttafaqun alaih. Barang siapa membangun karena Allah sebuah masjid, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran-ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Maka seorang muslim hatinya tidak dapat tidak, pasti terpaut dengan masjid Allah. Jangankan sholat, bahkan tempat sholat pun dia akan terpaut, akan senantiasa teringat. Karena di masjid Allah Subhanahu wa taala itulah dia ingat bahwasanya Allah mencintai hamba-hamba yang suka membersihkan dirinya. Di masjid Allah itulah dia akan rasa takut bahwasanya dia itu lemah ternyata. Dia adalah manusia yang harus mau dipanggil oleh Tuhan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemari salat, kemari. Maka dia gambarkan dirinya adalah seorang hamba. Sekalipun keadaannya, sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu untuk sholat berjamaah di masjid-masjid Engkau ya Allah. Aku mencintai Engkau ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka, hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon padamu cinta kepada Engkau ya Allah. Cinta yang sangat. Cinta kepada masjid Engkau ya Allah. Cinta kepada amal-amalan soleh ya Allah. Cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau ya Allah. Ikhwan fillah, Rasulullah bahkan mengancam ada manusia-manusia yang malas untuk datang ke masjid. Orang-orang munafikin. Man sami'a nida, barang siapa mendengar panggilan suara azan, falam ya'ti, dia tidak mendatangi panggilan azan, tidak melakukan salat berjamaah di masjid Allah SWT, fala salata lahu lima illa min udhur, maka tidak ada salat baginya kecuali dari udhur. Maka sebuah tatanan masyarakat Islami itulah masyarakat yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda mempunyai toko misalnya, oke, toko Anda buka. Namun Anda harus meninggalkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat wajib. Anda bisa meninggalkan mungkin ke keluarga Anda yang perempuan dan sebagainya. Namun untuk di panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat hadis Rasulullah SAW, man sami'an nida, barang siapa memenuhi panggilan azan, falam ya'ti, dia tidak datang, tidak mau, malas, khawatir dagangannya pas waktu azan datang pelanggannya, maka fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa min udhrin, ya. Kecuali lantaran udzur, ya, karena ada alasan. Kecuali orang-orang yang diberi udzur oleh Allah SWT, ya. Dan Rasulullah SAW melarang seseorang atau seorang muslim untuk menjual barang dagangannya di masjid-masjid Allah, karena masjid-masjid Allah SWT adalah tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallah tijaratak. Jika engkau mendapati seorang yang berjualan di masjid Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Ikhwan fillah, inilah menunjukkan tentang pentingnya masjid di dalam Islam. Pentingnya masjid Allah Subhanahu wa taala bagi masyarakat tatanan kaum muslimin. Maka bangunlah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat kita tinggal. Jika Anda mempunyai kampung dan situ jauh dari masjid Allah, bangunlah masjid Allah. Dengan ingat hadis Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa membangun karena Allah sebuah masjid, maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Tidak mengapa Anda kehilangan satu kapling tanah,
namun di dunia, namun diganti Allah SWT di surga Allah SWT. Anda akan meninggal dunia, kita akan meninggal dunia. Jika kita mampu, mengapa kita pelit? Mengapa kita tidak berusaha untuk mencari akhirat yang lebih baik daripada dunia? Ikhwan fillah, kota Madinah didirikan di dalamnya masjid atau didirikan di dalamnya Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW. Maka kita tiru bangunan masjid atau apa yang dibangun masjid pertama kali di Masjid Nabawi, kita tiru. Rasulullah SAW hanya membangun masjid, tidak membangun apa-apa saja, tidak membangun kuburan di sampingnya, namun Rasulullah SAW membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan atau yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, justru kuburan itu dibangun di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma dzakarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ataha fi ardi al-Habasyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah istri Rasulullah SAW tatkala menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah, di Afrika, fiha tasawir, dalamnya ada gambar-gambar. Di gereja itu ada gambar-gambar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ulaika idza kana fihim rajul as-salih wa mata banau ala qabrihi masjidan. Kata Rasulullah SAW, mereka itu kaum orang-orang Nasara, jika di kalangan mereka ada yang soleh meninggal, mata, maka orang-orang yang pengikutnya banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburnya itu sebuah tempat untuk beribadah, bersujud. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka bangun di bangunan itu dengan gambar-gambar. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Maka di dalam membangun masjid, bersihkan semuanya berusaha dari gambar-gambar, ya. Juga ada di masjid misalnya ada gambar, kita menaruh kalender, hilangkan gambar-gambarnya, ya. Dalam masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hilangkan, jika ada kuburan di dalamnya, jauhkan, pindahkan ke kuburan kaum muslimin. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW tatkala sebelum meninggal dunia, beliau mengingatkan kepada umatnya, jangan sampai kuburan beliau dijadikan masjid, jadikan tempat untuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Al-Yahud wan Nasara. Laknat Allah atas Yahud dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Rasulullah telah mengingatkan, jangan jadikan kubur-kubur masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara. Allah melaknat mereka. Laknatullah al-Yahud. Maka kita jika tidak ingin dilaknat oleh Allah SWT, jauhkan kuburan-kuburan dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang berwasiat, maka tolaklah, jangan dikuburkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, tidak dibolehkan, selamanya tidak bolehkan sebuah masjid dibangun di atas kuburan atau di sampingnya. Misalnya ada seorang yang berwasiat di kuburan, kemudian di sampingnya dibangun seorang yang soleh, dikuburkan di samping, kemudian di sampingnya dibangun kuburan, maka tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Islam datang untuk mengajarkan kepada kita ketauhidan, la ilaha illallah, untuk memerangi kesyirikan. Maka di antara wasilah, sarana yang bisa menyebabkan manusia-manusia ini
mengkultuskan, menyebabkan kesyirikan, yaitu tatkala di dekat masjid tersebut, tempat peribadatan tersebut, ada jenazah atau ada kuburan milik seorang jenazah yang soleh misalnya. Karena hati manusia senantiasa diwaswas oleh syaitan. Kaum Nabi Nuh pertama kali mereka membuat monumen untuk mengenang jasa-jasa orang-orang yang soleh. Hanya mengenang, tidak beribadah. Namun pertanyaannya, apakah manusia umurnya itu lama, hidup lamanya di dunia? Tidak. Apakah kualitas manusia yang pertama, yang mengerti tentang sejarah, mengerti tentang asal-usul suatu, sama dengan generasi berikutnya? Tidak. Ada pemalsuan sejarah, ada ketidaktahuan, ada waswas syaitan dan sebagainya. Sehingga terjadilah penyembahan-penyembahan terhadap patung-patung yang disembah. Patung-patung yang dibangun pertamanya adalah untuk dzikroyat, untuk kenangan, mengenang jasa. Siapakah yang menjamin akal kita lurus dalam keadaan ilmu seperti ini? Tidak ada. Kenapa demikian? Karena ada makhluk yang bernama syaitan yang berusaha untuk mengajak manusia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita umat Islam kembali kepada Allah, kembali kepada kitabullah, kembali memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita makmurkan masjid Allah kita dengan cara buat keramaian. Keramaian di sini buat dimaksud adalah tentunya adalah ramai suaranya, namun yaitu ibadahnya. Bagaimana menjadikan masjid Allah Subhanahu wa taala tersebut banyak diisi dengan ilmu-ilmu. Kaum muslimin hadir, kemudian mereka mendengar, mencatat, menulis ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mereka membawa pulang, mereka mengenal agama mereka. Oh, agama saya yang terdalam dalam kitab suci itu begini, memerintahkan begini. Agama saya yang memerintahkan begini dalam hadis-hadis sabda-sabda Rasulullah SAW. Mengerti. Sehingga manusia di sekitar kita mengerti tentang ilmu Islam, mengerti tentang tauhid, mengerti tentang masjid-masjid Allah, bahasanya wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahasanya masjid itu adalah milik Allah. Jauhlah dari kesyirikan dan tampakkanlah ketauhidan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Masjid Nabawi hingga kini nampak syiar ketauhidan, sekalipun di sampingnya dekatnya terdapat kuburan Nabi. Namun mereka mengenal, tentara-tentaranya mengenal, para penuntut ilmu mengenal. Tatkala ada manusia yang mendekati kuburan Nabi, kemudian berbuat gulu, meminta-minta kepada Nabi, meminta kepada kuburan Nabi, maka akan dilarang. Mengenal. Jadi mengerti betul penjagaan tentang tauhid. Jangan kamu berdemikian. Jangan berdoa yang berlebihan meminta kepada Nabi. Inilah bentuk kesyirikan. Dijelaskan oleh para penjaganya, para tentaranya. Bukan malah memakmurkan kuburan-kuburan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menjelaskan kepada manusia tentang bahaya kesyirikan. Karena syirik adalah dosa terbesar, yang terberat, yang bisa menggugurkan seluruh amal ibadah. Salat, zakat, puasa, haji tidak bermanfaat tatkala manusia melakukan perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, mudah-mudahan tentang bagian dari pelajaran sirah nabawiyah bisa kita ambil pelajaran. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan ke depan tentang setelah membangun Masjid Nabawi yang sederhana, Rasulullah mempersatukan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.